Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita dalam kondisi sehat di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan sapa Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, semoganya semua selalu sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah, ibu-ibu yang hadir di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat juga. Semoga kesehatan ini juga dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, untuk obrolan kita pada pagi hari ini adalah terkait lentera kegelapan. Nah maksudnya seperti apa nih Pak Ustadz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu diridhoi, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita pada pagi yang berbahagia ini tentang lentera kegelapan, bahwa dalam kita menjalani keseharian ini, sesuatu yang sangat berpengaruh dalam diri kita adalah suasana hati. Kalau hati bahagia, hati senang, hati lagi semangat menjalani apapun itu pekerjaan tanpa ada terasa berat. Tapi sebaliknya, kalau suasana hati lagi galau, mau gosok males, mau nyuci males, mau ngepel males, pengennya nah, iya. Suasana hati ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Saat hati ini lagi bahagia, lagi terang, menjalani apapun semangat. Tapi sebaliknya terkadang ketika hati lagi galau, terasa gelap gulita, menjalani apa saja males. Ngelihat anak kayak ngelihat musuh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada satu nasihat yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten. Beliau ini asli ulama Indonesia, lahir di Tanara, Banten. Beliau menulis satu kitab namanya Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan begini, sab'atu asya'in tunawwiru al-qalba.
ada 7 hal yang bisa menyebabkan hati ini menjadi bahagia, hati ini menjadi terang, hati ini menjadi semangat. Apa itu? Yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Orang yang menjalani kegiatan apa saja dengan ikhlas. Maka dulu ada jargon ucapan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Orang yang menjalani apa saja ikhlas itu enggak ada rasa beban berat. Tapi kalau menjalani sesuatu kok ada dalam tanda kutip ada udang di balik. Abot. Orang berangkat ngaji tapi kalau yang diarep itu sesuatu nanti pulang. Begitu nyampe kok ternyata enggak ada tentengan, besok minggu depan diajak ngaji. Bu ayo ngaji, oh enggak, kemarin aja enggak ada apa-apanya. Tapi orang yang ikhlas mau ada tentengan mau enggak berangkat. Maka untuk menyemangati hati agar hati ini ada lentera dalam kegelapan hati, yang pertama al-ikhlasu fil ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, ngaji, enggak. Ibu menjalani tugas rumah hari-harian ini kan ya ibadah. Dulu zaman saya kecil itu ada lagu Nasidaria. Ini ibadah, itu ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Loh kan, sampai makan, minum, tidur jadi ibadah. Lah kita jalani kalau tidur mah ikhlas aja. Makan ikhlas, makan ikhlas. Tapi kalau hati lagi galau, makan itu enggak enak. Maka yang pertama al-ikhlasu fil ibadah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan hati ini tersinari menjadi terang adalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Baik orang tua saat masih ada terutama, apalagi yang sudah tidak ada. Beruntunglah kita yang masih punya orang tua, itu pintu surga yang terbuka lebar. Cuman sayang kadang real di masyarakat orang tua kalau tinggal satu nasibnya kayak bola pingpong, oper-operan. Ikut anak pertama jangan ikut saya, rumah saya sempit. Ikut anak kedua jangan ikut saya, suami istri kerja semua di rumah, yang ngurus siapa. Jangan ikut yang ketiga, jangan ikut saya, anak saya banyak kamarnya enggak ada. Ya Allah, akhirnya mentok pindah ke panti. Na'udzubillahimin. Padahal ini pintu terbuka lebar untuk kita bisa hati menjadi terterangi, bahagia, dan pintu surga terbuka lebar. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan hati kita tersinari adalah silaturahim, menyambung persaudaraan. Orang yang rajin silaturahim, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, rajin-rajinlah silatur. Kita enggak punya apa, kalau apa-apa silaturahim ke rumah tetangga, pulang-pulang bisa jadi bawa jambu. Bener kan? Iya. Orang yang rajin silaturahim, pagi-pagi di rumah kok cuma pelongok kerjaan udah beres, dah silaturahim aja lah, kesinpo lo pulang-pulang ntar yo bawa. Rajin-rajin aja silaturahim. Bahkan dulu zamannya Nabi Musa alaihi salam, kalau kita hidup di zaman dulu, 1/3 harta tuan rumah itu milik tamu. Orang punya motor 3, nanti ada tamu datang, yang 1 itu miliknya. Lah ya gantian saya mandi ke rumah kau ibu. Itu dulu di zaman Nabi Musa. Zamannya Nabi Muhammad permintaannya hanya hormati tamu. Yang ketiga yang menyebabkan hati ini menjadi terterangi, tersinari adalah dengan banyak silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 4 poin ya Pak Ustadz ya, yang akan membuat hati senang ataupun hati tersinari tadi. Kita akan lanjut usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi Yuk.
Setelah sebelumnya sudah dijelaskan 3 poin terkait dengan hal yang menyebabkan hati menjadi senang ataupun tersinari. Nanti dia akan dilanjut ya Pak Ustadz. Namun di segmen kali ini kita akan buka dulu untuk 2 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya terkait dengan obrolan kita pada pagi hari ini, yaitu Lentera Kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohaya, izin bertanya Pak Ustadz, apakah orang yang meninggal tapi tidak dikubur juga merasakan nikmat atau siksa kubur? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kesia mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara berbakti atau mendoakan orang tua yang berbeda agama? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 orang penanya Pak Ustadz. Yang pertama, apakah orang yang meninggal tapi tidak dikubur ini bisa merasakan nikmat ataupun siksa kubur? Kemudian yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua atau mendoakan orang tua yang berbeda agama? Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang pertama, orang yang meninggal enggak dikubur, apakah merasakan nikmat kubur kalau dia orang baik, atau siksa kubur kalau memang dia orang tidak baik? Kira-kira gimana Bu? Orang yang enggak dikubur, entah meninggalnya mungkin kebakaran sampai dia habis jasadnya, atau mungkin yang beragama lain ketika meninggal dikremasi kemudian dibakar, atau mungkin orang yang kecelakaan pesawat nyemplung ke laut, jasadnya tidak ditemukan, kan tidak dikubur. Apakah ia tidak merasakan siksa kubur atau nikmat kubur? Tetap. Karena kuburan dengan alam kubur itu sesuatu yang berbeda. Kuburan itu hanya untuk meletakkan jasad kita, fisik kita. Tetapi alam kubur itu tidak. Kalau fisik kita ini begitu dimasukkan ke alam kubur, enggak lama langsung cacing, langsung pasukan siap sergap. Nah iya. Hanya hitungan hari mungkin habis, tinggal tulang-tulang belulang. Tapi nikmat kubur atau azab kubur itu yang merasakan bukan hanya fisik, tapi roh kita. Roh kita ini enggak akan mati, hanya berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Nah, roh kita, jasad kita berada di kuburan, tapi roh kita berada di alam kubur. Lah, alam kubur ini semuanya akan ke sana, walaupun yang meninggal dikremasi, meninggal kebakaran, habis semuanya masuk ke sana. Dan di sana itu akan ada raudhah mir riyadil jannah dan ada khufrah min khufarin niron. Ada kalanya taman-tamannya surga, ada kalanya lubang dari bagian lubang neraka. Ada kalanya akan memperoleh nikmat kubur atau kalanya siksa kubur. Semuanya kita pasti akan ke sana. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendoakan atau berbakti pada orang tua yang berbeda agama. Umpama kebetulan kita terlahir awalnya dari keluarga non muslim, Allah berkehendak kita memperoleh hidayah. Kita tetap berkewajiban berbakti kepada orang tua yang berbeda agama. Kalau memang dia masih hidup, ya berbakti selayaknya orang yang lainnya. Kalau memang dia lagi sakit, ya kita berobat, bawa berobat, merawatnya dan lain sebagainya, sama kayak sehari-harinya. Lah, kalau masalah mendoakan gimana? Selama dia masih hidup, kita doakan seperti layaknya kita mendoakan, semoga sehat, panjang umur, dan yang terpenting kita doakan semoga orang tua kita, seandainya ada yang kasusnya begitu, memperoleh hidayah. Itu kalau dia masih ada. Lah kalau sudah meninggal, semuanya urusan udah selesai. Lah, apakah kita tidak boleh mendoakan? Mendoakan orang yang berbeda agama dengan kita itu ada pembatas. Seperti ayat yang mengandung doa yang sering kita baca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna
bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, berarti setelah meninggal. Meninggalnya dengan bil iman, dengan membawa iman. Lalu bagaimana seandainya yang meninggal itu orang tua atau keluarga? Ya kita makamkan selayaknya, tapi mendoakan urusannya udah berbeda. Kalau masih hidup ya kita doakan selayaknya yang lain, tapi ketika sudah meninggal ya wis selesai. Yang bisa kita doakan adalah yang seiman dengan kita, walaupun itu orang tua. Tapi tetap kewajiban untuk berbakti kepada orang tua walaupun berbeda agama itu ada. Misalnya yo nggak boleh berkata kasar, nggak boleh menyanyiakannya. Kalau memang dia ada permintaan, kalau kita mampu ya kita kasih. Itu Islam mengajarkan seperti itu walaupun berbeda agama. Lah jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian tadi kelanjutan tema yang kita bahas bahwa lentera hati kita, kalau seandainya hati kita gelap setelah ikhlas, kemudian kedua bakti pada orang tua yang walaupun mungkin tadi berbeda agama, kemudian kita menjalin silaturahim itu juga sama, mau muslim mau enggak sama, kita harus berbuat baik, menjaga kekerabatan atau persaudaraan walaupun dia berbeda agama. Kemudian yang selanjutnya la yudayyi'u umarahu fil maksiyah. Agar hati ini tersinari, jangan menyia-nyiakan umur kita ini terus dalam kemaksiatan. Kadang namanya maksiat itu ada yang kita demenin. Ada Bu ya? Maksiat tapi kita demen loh. Ada ya? Kok kayaknya koyo koyo enggak usah pura-pura. Wong kita tetangga itu tahu. Ya memang itu ya Allah sulit untuk dihindarkan, tapi kalau dikurangi kan bisa. Kalau untuk dihindarkan enggak bisa. Wong kita hidup bertetangga, kita hidup bermasyarakat, wong awalnya ngomong baik-baik, lama-lama ya tetangga jadi bulan-bulanan kan ya. Apalagi yang bawa yang aktif di medsos. Wah. Kemudian ayyajtahida fit ta'ah, untuk memaksimalkan atau menerangi hati kita, yaitu bersungguh-sungguh maksimal dalam menjalani ketaatan. Atau dalam bahasa lain mujahadah. Mujahadah itu artinya kita maksimal. Kalau ngaji yuk bener-bener ngaji, kalau memang saat di rumah lagi menjalani tugas di rumah yuk bener-bener di situ fokus. Kebahasan kita fokus. Jangan sampai kita ngaji tapi pikirannya masih kepikiran di rumah, jadi ngajinya malah enggak konsen. Begini loh. Walaupun dunia ini permainan, tapi kita menjalaninya tidak main-main. Kita ngelihat mungkin kalau ibu-ibu nggak begitu demen sih ya nonton bola ya. Olahraga yang paling demen ibu apa? Basket umpama. Walaupun kita tahu itu basket adalah permainan, bola satu diperebutkan berapa orang? Banyak orang. Seandainya pemain basket beli bola sendiri mampu nggak? Kenapa dia ngerebutin yang atu itu? Ya permainan kan. Tapi pernah nggak kita ngelihat pemain basket ketika habis memenangkan langsung dia selfie? Enggak kan? Ini walaupun permainan dia menjalaninya tidak main-main. Lah kita kadang ibadah masih main, ngaji yo selfie. Apakah enggak boleh? Boleh. Apa sih enggak boleh buat kaum kerudungan? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, nanti kita akan kembali usai jeda terkait dengan lentera kegelapan tadi. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi Yuk. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab terkait dengan topik ataupun obrolan kita pada pagi hari ini, yaitu terkait lentera kegelapan. Nah di segmen kali ini
akan dirangkum oleh Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia, bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, tugas-tugas keseharian kita kadang dipengaruhi suasana hati. Lah dari hati yang kuat, dari hati yang tersinari, dari hati yang bersih, maka akan bersemangatlah menjalaninya. Lah untuk mendapatkan itu maka pertama tadi ikhlas dalam beribadah, baik ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh. Yang kedua bakti pada orang tua walaupun seandainya berbeda agama. Yang ketiga tidak menyia-nyiakan atau tidak menyia-nyiakan umur dalam selalu bermaksiat, atau tidak melarutkan diri dalam kemaksiatan. Kalau tahu ini salah, segera, kalau belum bisa meninggalkan 100%, kurangi. Mungkin dulu waktu masih agak mudaan, masih pantas, lah udah umur segini masih begitu aja, kan harus ada perubahan. Kemudian yang seterusnya entah nomor berapa, ayyajtahida fit ta'ah, yaitu bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Walaupun dunia ini digambarkan Quran lahwun wala'ibun, ibarat seperti sendau-guro dan permainan, tapi kita menjalaninya tidak main-main, karena nanti setiap yang kita lakukan akan ada balasannya. Ayatnya ibu semuanya hafal. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang akan ada balasannya kalau itu baik, dan sekecil apapun juga akan ada balasannya kalau itu buruk. Kita lihat para pemain olahraga, itu permainan tapi mereka menjalaninya tidak main-main. Lah kadang kita ini ibadah masih suka main. Apakah enggak boleh? Boleh, hidup ini memang permainan kok. Kemudian yang selanjutnya yukatsiru bidzikrillah, memperbanyak berzikir menyebut nama Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan selalu mengucap berzikir pada Allah maka hati akan menjadi tenang. Ketika kita menghadapi satu permasalahan berat, ya Allah. Kalau saya pernah baca ada keterangan dalam kitab Mukhtarul Ahadis, di antara zikir yang diajarkan saat kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan sehingga membuat hati ini jadi galau, sedih, gundah gulana, asal enggak sampai nyanyi ku menangis saja. Yang diajarkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Karena ini doa yang dibaca oleh Nabiullah Yunus saat berada di dua kegelapan. Gelap yang pertama berada di perut ikan, gelap yang kedua berada di dasar laut. Gelapnya di atas kegelapan. Yang dibaca adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ini hendaknya yang kita baca saat ngerasa hati kita ini lagi enggak tenang. Itu yang diajarkan oleh Nabiullah Yunus alaihis salam. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustadz, tadi sudah ada 7 hal yang bisa membuat hati senang ataupun tersinari. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا